yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mengikutmu Yesus, Juru Selamatku. Kaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya tahu akan tiba waktunya saya mati. Karena waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yahweh Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu.
kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hampa dipuaskan kasih-Mu, hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan, hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagiku. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hampa dipuaskan kasih-Mu, hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan, hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagiku. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagimu. Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga Kau rela mati bagiku. Mari seruan kepada Tuhan kita bicara. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga Kau
mati, kau rela disalibkan. Mari jangan seruan teriakan. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidup. Kembali ayat 1, hanya perempuan. Ayat 1 perempuan. Tuhan Yesus, Ku sadar ku lemah, Tuhan berkata-katalah kepada Tuhan ku sadar yang mati bagi kita, menderita tapi juga bangkit bagi kita. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati. Sama-sama seruan yang keras, oh Tuhan ampunilah dosaku. Oh Tuhan ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib. Hanya pria dari surga, dari surga kau turun ke dunia, kau ambil ruh. Shalom. Horas. Horas. Jahobu. Yahoo. Jahobu ya Bang. Baik, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, ada sedikit informasi untuk kita. Untuk kertas acara kita, mohon maaf karena susunannya agak acak ya. Saya nggak tahu ini kesalahan tukang fotokopi atau kesalahan siapa atau tukang print. Tapi demikianlah adanya hari ini. Bapak Ibu mohon mungkin bisa melihat dari halamannya aja ya, 1, 2. Karena kalau langsung dari kiri ke kanan nanti nggak nyambung. Jadi mohon dilihat 1, 2 di bagian bawah supaya nyambung acaranya. Demikian sedikit informasi buat kita. Sekali lagi saya menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah ibadah kita yang kedua untuk tahun ini. Puji Tuhan kita diberi kesempatan untuk beribadah. Kami menyambut dengan sukacita jika ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan kiranya berkenan untuk hadir pada ibadah bulan berikutnya. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Dari lagu pujian Saida Mema di Hamuna, mari kita memberikan salam damai sukacita ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Kita angkat pujian ini. Ku bawa berita sejahtera. Boleh sambil manortor. Sejahtera, ku
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Musik akan mengiringi saat teduh kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Mari kita puji Allah kita, dan kiranya roh Allah turun mendiami hati kita dan melimpahi kita dengan rahmat-Nya. Kita puji Tuhan dengan pujian Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan beribadah di dalam satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Ia pemilik, pencipta dan pemilik kehidupan kita. Di dalam satu keyakinan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut atas Dia. Mari kita memohon berkat Tuhan, mari kita atas ibadah kita, mari kita berdoa. Allah pencipta dan pemilik kehidupan kami. Allah yang sesungguhnya tidak akan pernah terjangkau oleh kami manusia, debu. Tetapi Allah di dalam kemurahan hatinya rela membungkuk, rela merendah untuk mengangkat kami di dalam kemuliaan. Di dalam ibadah ini kami mohon beranugerahlah kiranya kami semua yang mengikuti ambil bagian di dalam ibadah ini, baik kami yang hadir di sini yang maupun yang mengikuti live streaming, mengalami perjumpaan dengan Allah, kembali disegarkan betapa ajaib anugerah Allah.
Kiranya segala puji-pujian, doa dan penyembahan kami juga berkenan di hadapan Allah menjadi satu respon yang layak, respon yang patut bagi orang-orang yang telah menerima anugerah Allah. Beranugerahlah dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Hari ini tema kita berbicara tentang kasih kepada debu. Jadi hari ini kita akan banyak berbicara tentang kasih. Bahkan pujian-pujian yang kita nyanyikan juga semuanya berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang agung. Kasih yang tidak berawal, tidak berujung, panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya tidak terukur, melampaui segala pengetahuan manusia. Melalui kasih Allah yang agung itu kita diselamatkan dari maut. Mari kita agungkan Allah kita. Kita angkat pujian. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, samudra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat. Baik, yang kedua. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebu, meskipun orang yang keji telah menjauh dan bertemu, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung. Oh, kasih Allah agunglah. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Mari kita membuka Roma 5. Kita membaca ayat 1 hingga ayat 11. Kita membaca secara bergantian. Dari Roma 5 ayat 1 hingga 11 saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian bergantian nanti pada yang terakhir ayat 11 kita membaca bersama-sama. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab kalau kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian, baik sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup. Bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari adik-adik kita STT Trinity Parapat dengan pujian Tuhan adalah Gembalaku.
walaupun mereka tidak mendengar ya. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan di atas, bahwa tema kita hari ini adalah kasih kepada debu. Kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan sore ini kita boleh belajar mendapat pemahaman yang semakin dalam bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan pujian Siapakah Diri Hamba. Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita akan kembali angkat pujian ini dari bagian refren. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti
Kembali kita berdoa. Kembali kami akan merenungkan keajaiban kasih Allah. Keajaiban yang sesungguhnya tidak akan kami sanggup mengerti. Bahkan apa yang kami anggap layak di dalam kehidupan ini, dan Allah lakukan itu melampaui itu. Tetapi ampuni kami ya Tuhan. Kesadaran sesungguhnya Allah melakukan kepada kami apa yang seharusnya, melampaui apa yang seharusnya, selayaknya kami dapat. Namun seringkali kami keluar dari kesadaran itu dan hidup menurut kehidupan keinginan kami. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, ibadah pada hari ini kembali menolong kami untuk selalu terpesona akan betapa ajaib kasih Allah itu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saudara-saudara yang terkasih. Kalau nanti dalam penyebutan saya seringkali mengungkapkan teman-teman, karena memang saya dalam pelayanan mahasiswa, jadi kalau saya sampaikan teman-teman udah terangkum itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Oke, tema kita hari ini seperti tadi disampaikan, kasih kepada debu. Sebenarnya mau mengkontraskan satu keajaiban kasih. Bagi kita, bahkan kita tidak akan sanggup mengerti. Kita akan memahami kasih ketika memang dia lovable, layak dikasihi. Tapi ini debu. Dan itu yang akan kita pikirkan. Dan seharusnya itu membuat kita di dalam kehidupan ini terus terpesona akan keajaiban kasih Allah. Kita akan memikirkan Mazmur 103. Mazmur yang cukup panjang, jadi mohon kesabaran, kita akan baca bersama 22 ayat. Nah, saya sudah menyampaikan di sini versi terjemahan baru edisi 2, kita akan baca bergantian. Nah, karena laki-laki yang diciptakan duluan, maka perempuanlah yang memulai membacanya. Silakan, mari mulai ayat 1, kemudian kita nanti laki-laki ayat 2. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya.
Kita tidak akan mengekspos semua, kita akan mengekspos sehubungan dengan tema kita pada hari ini. Nah, Mazmur 103 ini, terutama ayat 1 dan 5, oleh para penafsir mengatakan salah satu teks Alkitab yang paling terkenal dan terindah, yang menyatakan keajaiban kasih Allah. Dan kita kenal ini genrenya adalah Mazmur pujian. Daud, kalau kita lihat, Daud ini yang dikatakan inclusio, bagian yang membungkus, bagian dibuka dan ditutup dengan satu pernyataan. Daud memulai dan mengakhiri Mazmur ini dengan satu ungkapan yang sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Inilah yang membungkus Mazmur pujian ini. Lalu kemudian apakah isi di bawah? Bagaimana jiwaku memuji Allah? Lalu kemudian diungkapkan apa dasar kita memuji Tuhan? Segala kebaikan Tuhan. Wah, ini mengajarkan kita memuji Tuhan berdasarkan situasi. Kita tidak akan pernah sanggup. Kita akan melihat kebaikan Tuhan berdasarkan situasi. Tapi kalau kita terus merenungkan, melihat kebaikan Tuhan, maka kita akan belajar untuk melihat, belajar bersyukur, melampaui situasi, melampaui keadaan. Atau seperti dalam Filipi 4 itu. Wow, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal. Akal manusia berkata, kita baru bisa bersukacita, kita bisa baru bersyukur melihat keadaan. Situasi baik, tapi melampaui segala akal. Kebaikan Allah melampaui segala akal. Itu yang akan memampukan kita bersyukur. Nah, sebentar saya akan ini, kita juga melihat satu bagaimana pemazmur menuliskannya begitu indah. Kita lihat adanya satu eskalasi, satu progresivitas dalam cakupan pujian itu. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 5, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lalu kemudian pujian itu dia mengajak bangsa komunal memuji Allah. Dan kemudian pujian itu tidak cukup hanya pribadi, tidak cukup hanya bangsa. Tetapi layaknya Allah itu harus dipuji oleh alam semesta. Seluruh penghuni sorga selayaknya memuji Tuhan. Itu kita lihat ayat 19 sampai 22. Dan seluruh bagian itu terfokus kepada segala kebaikan Tuhan yang merupakan dasar dari pujian kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seperti tadi saya katakan, ini adalah satu teks Alkitab yang paling terkenal dan terindah. Namun biasanya yang sudah begitu terkenal, sudah sangat familiar, biasanya kemudian menjadi biasa. Kita kehilangan kedalaman dan terlalu biasa. Biasanya kadang-kadang orang Kristen penyebutannya ya, umpamanya saya agak ini dikit, amanat agung. Wow, amanat agung. Lalu kemudian seorang yang teolog bernama Dallas Willard, dengan nada satir dia membuat satu buku, Great Commission menjadi Great Omission, pengabaian terbesar yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen seringkali memainkan, wow, amanat agung. Tetapi kenyataannya Great Omission. Nah, kita akan lihat sangat familiar sehingga kemudian menjadi sangat biasa. Beberapa tahun yang lalu dalam satu kuliah, ketika saya kuliah di STTRI, dikejutkan oleh satu pernyataan dosen saya, Pak Yakub Susabda. Dia menuliskan, apa yang biasanya membuat Anda terharu atau bergetar? Waktu itu saya jawab, ya cinta Tuhan dong, membuat saya bergetar. Lalu sebaliknya, apa yang paling membuat hati kita tersayat? Seperti kata di Kisah 2 ayat 37. Ketika dosa, ketika kita dikatakan, kamulah yang menyalibkan Allah, karena dosamulah Yesus disalibkan. Itu yang membuat hati kita paling tersayat. Tetapi kemudian Pak Yakub masuk dalam perenungan. Kalau saya sih, katanya, saya sudah sulit menangis, terharu, membaca kisah-kisah
pengorbanan Kristus. Saya sudah sangat sulit menangis setiap kali Jumat Agung. Apa yang paling saya terharu? Dia pecinta film Korea rupanya. Saya paling terharu. Saya bisa menangis terseduh-seduh melihat film Korea yang berisikan cinta. Bagaimana pengorbanan manusia yang dilakukan oleh manusia. Wow. Dia bisa terseduh-seduh menangis oleh cinta yang dilakukan manusia. Tetapi sudah demikian datar melihat betapa ajaib cinta Allah. Maka saya masuk ke dalam perenungan ini, saya bawa ke dalam sudut pandang itu. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Stott, mengatakan karena hakikat kasih itu adalah memberi, maka bagaimana menilai keagungan kasih itu? Lalu dia katakan sebagian dari kelayakan si penerima. Makin layak penerima, maka itu sebenarnya makin tipis kasih itu. Yesus juga mengatakan hal itu kepada Simon ketika dikatakan waktu ada sang perempuan yang tidak baik-baik. Siapakah yang akan menyatakan kasihnya? Ya kepadanya diberikan pengampunan yang besar. Itu istilah orang berkata siapa yang memberi layak mendapatkan kasih adalah itu dia yang akan mengucap syukur. Lalu kemudian kelayakan, tetapi sebagian dari sisi si pemberi, bagaimana ia melakukannya dan nilai pemberian itu. Dan itu kita akan melihat hari ini pada bagian itu. Maka saya masuk langsung pada ayat 14. Sebab dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tadi kita awali ibadah kita dengan votum. Dalam satu keyakinan, dia adalah pencipta, pemilik segala sesuatu. Tetapi dia ingat debu. Saya masuk kepada ayat debu, ayat 14 dan 16 sampai 16. Ada dua gambaran tentang kehinaan manusia. Ada dua gambaran betapa rendahnya manusia. Ayat 14. Manusia seperti debu. Ini menunjukkan satu kerendahan kemanusiaan. Kesementaraan, kefanaan. Tidak ada satu gambaran yang untuk mengatakan di hadapan sang pencipta. Tidak terbandingkan. Debu. Tetapi kemudian ayat 15 dan 16. Manusia seperti bunga di padang gurun. Debu, tidak ada yang memperhatikan. Apabila angin gurun yang terik menerpa, semua akan binasa. Kalimat yang digunakan tadi sungguh menarik. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi. Dan tempatnya pun tidak mengenal dia lagi. Gak ada yang diingat. Manusia, ciptaan yang fana, begitu terbatas, rapuh. Inilah sebenarnya pergumulan kalau kita masuk kepada kitab Pengkhotbah. Ketika kemudian dia berkata segala sesuatu sia-sia. Sia-sia bukan tidak berguna. Tetapi segala sesuatu begitu rapuh. Begitu terbatas. Sia-sia bukan tidak berguna. Tetapi seperti angin. Sekejap hilang dan tidak ada yang mengingat. Bukankah sampai pengkhotbah frustrasi kalau dia katakan, kalaupun aku bekerja keras mencapai kemuliaan, setelah aku mati aku akan meninggalkan kepada orang yang aku nggak tahu apakah dia bijak atau tidak. Dan terbukti kemudian kalau kita lihat Salomo dalam lapisan berikutnya habis kerajaan. Sampai frustrasi. Kalaupun aku dapatkan. Wah, saya pikir ini pergumulan orang-orang besar. Untung saya nggak punya banyak harta. Pergumulan orang besar. Nanti kalau saya mati, apakah yang ngurusnya orang yang berhikmat seperti saya? Atau jangan digunakan macam-macam.
Begitu terbatas. Bahkan pengkhotbah berkata, apa yang ada di depan saya. Tidak. Kalau saya yang berkata ini sia-sia, mungkin orang-orang akan berkata karena kamu tidak punya. Tapi yang mengatakan ini adalah semua hal, apapun dia punyai. Bahkan di dalam pengkhotbah 2 dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang diingini matanya. Tapi ia masuk kemudian ke dalam satu pengakuan sia-sia, terbatas. Wow, kendati manusia seringkali merasa dirinya something. Sesuatu. Kalau ingat kejadian Menara Babel, saya juga waktu belajar, itu gunanya belajar teologi ya. Kalimat gini, manusia ketika membangun Menara Babel sudah merasa sangat hebat. Menara itu akan sampai di langit. Dan dalam pemahaman orang pada waktu itu, langit adalah tempat Allah bersemayam. Langit itu adalah kuasa ilahi. Apa yang dikatakan? Mari kita membangun menara sampai ke langit. Kita akan sampai kepada Allah. Tetapi menarik kemudian diskusi Tuhan berkata, mari kita turun. Manusia merasa udah sampai ke langit. Apa yang dia buat? Tapi Tuhan berkata, mari kita turun. Dari atas gak kelihatan. Di mana sih? Mana sih manusia? Mari kita turun. Tidak perlu, saya tuliskan di sini, tidak perlu membandingkan diri dengan Tuhan Sang Pencipta. Seberapa besar manusia dengan alam semesta ciptaan Tuhan, kita tidak perlu membandingkan dengan Tuhan Sang Pencipta. Mari kita membandingkan diri dengan ciptaan. Dalam satu ODB beberapa waktu yang lalu kemudian dituliskan begini nih. Majalah Discover menyebutkan planet bumi ini hanya salah satu planet kecil dari kemungkinan di alam semesta ini terdapat 700, saya aja baru tahu istilah ini, quintillion planet. Quintillion itu 7 diikuti 20 angka 0. Dan planet bumi bukanlah yang terbesar. Richard Swenson dalam satu bukunya Lebih Daripada Yang Dilihat Mata, dia kemudian mengatakan, mari kita lihat, seringkali kita melihat diri kita sesuatu. Dia mengatakan bumi planet ini berada di dalam galaksi Bima Sakti. Kita berada dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti salah satu galaksi dalam alam semesta. Seberapa besar galaksi Bima Sakti dibandingkan dengan alam semesta? Titik. Seberapa besar bumi? Mungkin seperti ini. Bumi dibandingkan planet-planet yang lain? Debu. Seberapa besar bumi dibandingkan dengan alam semesta? Debu dari debu. Sekarang mari kita sebut diri kita. Nico, Peter, Jacob. Seberapa besar diri kita dibandingkan dengan bumi? Debu pun terlalu besar ya. Wow, lalu seberapa besar kita dibandingkan dengan alam semesta ciptaan Allah? Debu dari debu. Saya sedikit agak udah mulai loncat. Tapi ingat, debu dari debu itu yang dikatakan. Allah mengingat dia. Allah ingat ya. Udah debu, belagu lagi. Nah, konteks yang kita lihat, kita tidak akan bisa masuk dalam teks kita tadi.
Memang di sana seperti tidak ada dosa. Tapi kalau kita masuk ayat 7 itu, sebenarnya ayat 7 itu mau mengungkapkan, lalu mau membandingkan apa yang kemudian Allah lakukan kepada manusia. Kita akan lihat masuk ke konteks ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Nah, ayat apa yang dinyanyikan di ayat 8 sampai 18 kita tidak bisa pisahkan dari ayat 7, dan ini tentu sesuai ada konteks sejarahnya. Ayat 7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dan teks ini merujuk kepada suatu episode kelam yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Peristiwa kegagalan bangsa Israel. Allah sang pencipta mereka kurung di dalam menjadi lembu emas. Wih, manusia loh ya. Kebangetan pikirannya. Allah sang pencipta mereka kurung dalam konteks lembu emas. Dan apa yang seharusnya terjadi? Dan seharusnya kita tahu, habis. Tidak ada yang layak mereka dapatkan. Tuhan membinasakan mereka. Debu yang memberontak itu. Tetapi kemudian kita lihat, kalau kita lanjut kepada Keluaran itu, Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel. Lalu kemudian doa Musa, sekarang jika kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepada aku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Sebagai respon terhadap permohonan ini, Tuhan kemudian menyatakan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Wow. Debu yang memberontak, debu yang tidak ada gunanya seharusnya dibinasakan. Konteks ini sebenarnya masih kita bisa lanjutkan, sebenarnya sama. Kalau kita lihat ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kalimat ini ada sama dalam konteks Keluaran 34. Setelah Tuhan tidak membinasakan, bermurah hati kepada mereka yang seharusnya dibinasakan. Kalimat yang sama diucapkan oleh Tuhan pada saat dia menunjukkan kemuliaan di hadapan Musa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya. Oh, nanti kita akan lihat mengapa Rasul Paulus begitu memahami konsep anugerah ini. Tadi kita baca Roma. Wah, saya sangat suka banget. Roma 5 ayat 6 sampai ayat 8 itu. Seharusnya kita bisa ekspos dengan lebih dalam lagi. Wow. Itu dari sisi debu. Debu, belagu. Tapi Tuhan ingat. Sekarang mari kita lihat sisi lain dari sang pemberi. Dari sang pemberi, ayat 17 tadi ketika dikatakan debu seperti bunga, ada angin hilang dan tidak ada yang mengingat, itulah debu. Tetapi masuk ayat 17 kemudian dipertentangkan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaan berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita lihat sekarang apa yang Tuhan Allah nyatakan kepada debu itu untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Wah, kalau ingat kasih setia Tuhan ini sudah sejak dari awal. Kalau kita ingat bagaimana cara Abraham, Allah berjanji kepada Abraham, potongan daging
Ingat perjanjian pada waktu itu adalah ambil. Makanya Abraham ketika dikatakan ambil daging, dia sudah tahu bahwa Tuhan mau memberikan perjanjian kepadanya. Tuhan mengikat perjanjian kepadanya. Nah, konteks perjanjian pada waktu itu adalah kalau perjanjian itu sejajar, maka siapa yang melintasi potongan daging? Dua-duanya. Yang mau mengatakan kalau saya melanggar, kami melanggar perjanjian ini, kami akan mati. Itulah sumpahnya. Seperti potongan binatang. Tetapi perjanjian antara Allah dan Abraham bukan perjanjian sejajar. Perjanjian Tuhan dan hamba. Dan siapa yang seharusnya melewati potongan daging? Sang hamba. Tapi kalau kita lihat Kejadian 15. Siapa yang melewati? Allah sendiri. Allah bersumpah, ini kemudian menjadi pola. Allah bersumpah seperti sumpah kepada nenek moyangmu. Allah bersumpah, kalau aku gagal atas perjanjian ini, aku akan mati. Dan ajaibnya siapa yang gagal? Manusia. Siapa yang mati? Allah. Maafkan saya kalau susunan khotbah saya ini karena terlalu langsung loncat-loncat. Nanti saya agak pusing juga bagaimana menuntaskannya. Padahal itu di bagian akhir seharusnya. Tapi maafkanlah. Wow. Tuhan yang bersumpah. Yang gagal siapa? Manusia. Abraham berkali-kali gagal. Siapa yang mati? Wow, mari kita lihat apa yang Allah lakukan kepada kita. Wow, ayat 3. Tuhan mengampuni. Hari ini saya mau masuk kepada satu pemahaman yang sudah begitu sangat biasa di kepala kita. Tuhan mengampuni. Wow, ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 9 sampai 10. Seperti apakah Tuhan mengampuni itu? Ayat 9. Tidak selalu ia menuntut, tidak selama-lamanya ia menyimpan amarah, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Apa yang seharusnya layak kita dapatkan. Setimpal. Wah, izinkan saya sedikit mengambil. Kadang-kadang kan kita di dalam kehidupan ini, kita suka menuntut Tuhan. Saya sudah melakukan baik-baik Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Mengapa ini yang terjadi? Ini pergumulan saya di tahun 2023 teman-teman. Hanya dalam 3 bulan. 2 perempuan yang paling saya kasihi, yang mempengaruhi hidup saya sejak kecil. Mama tiba-tiba meninggalkan kami. Saya masih pergi ke Nias ketika mama meninggal bersama kakak perempuan saya satu-satunya. Kami masih sama-sama ke Nias. Dan 3 bulan berikutnya kakak pun menyusul. Hari ini saya belum bisa sanggup lewat. Kakak saya waktu berobat di RSCM kos di daerah Kuitang situ. Saya memilih memutar, tidak akan pernah lewat. Ada di situ rumah makan Sarang Oci. Di situ selalu saya ajak dia. Sampai sekarang saya tidak sanggup melewati itu. Tuhan! Firman Tuhan ini, kalaulah Tuhan berkata, oke, cara deal kita, aku akan memberikan reward dan punishment sesuai dengan kinerjamu. Apa yang akan terjadi teman-teman? Kalaulah Tuhan membeli tuntutan kita, Tuhan aku sudah melakukan ini, lakukan ini. Oke, kalaulah Tuhan bekerja menurut apa yang kita lakukan, apa yang akan terjadi? Tetapi ia tidak
melakukan setimpal dengan dosa kita, setimpal dengan kesalahan kita, melampaui itu yang Tuhan lakukan. Dan itu yang dimengerti oleh Paulus dalam bukunya Paul and the Self. Knox Chamberlain membuat mendramatisirnya. Ketika kemudian dalam 1 Timotius itu dia katakan, aku ini penghujat, aku ini penganiaya, aku ini ganas, apa yang seharusnya aku dapatkan. Dia membuat seperti satu drama. Paulus ketika sedang ke Damsik bukan sedang dalam intensi mau melayani Tuhan, benar ya? Bukan sedang intensi mau mencari Tuhan. Tidak ada dalam satu pun kepalanya tentang Yesus Kristus. Yang ada adalah saya bunuh. Lalu kemudian dia gambarkan, kalau ada yang berantem, lalu kemudian berjumpa, ketika Paulus sedang giat-giat mengejar, lalu berjumpa, dan kemudian kenyataannya dia kalah. Kira-kira ketika dia jatuh itu, apa yang ada di bayangannya dia akan terjadi? Knox Chamberlain berkata, dibayangkannya dia akan dihancurkan oleh yang dia kejar-kejar selama ini. Tetapi bukan dihancurkan. Uluran anugerah dari Allah. Itulah dia sebab dia katakan di 1 Timotius. Wow, tetapi kepadaku diberikan kasih karunia yang begitu-begitu melimpah. Ajaib. Di antara yang paling berdosa, aku yang paling berdosa. Tetapi kepadaku telah diberikan pengampunan. Gak mengingat-ingat kesalahan. Semoga gak mereka-reka siapa ya. Saya sih baik-baik aja sama semua. Baru-baru ini saya salah dimengerti. Menurut saya. Itu lagi ya. Bukan saya yang salah. Lalu kemudian ketika kemudian beberapa orang, udahlah Nick. Udah. Kamu merendah aja nyampaikan permohonan maaf. Apa? Secepat itu saya melupakan? Itu tidak layak bagi manusia. Tetapi Allah melakukannya bagi kita. Ia mengampuni, bahkan melampaui pengampunan. Wah, kemudian Tuhan menebus dan memulihkan. Ini satu gambaran. Tidak hanya kemudian Tuhan itu Tuhan membebaskan kita dari hukuman, tetapi Tuhan menebus dan memulihkan. Mari kita lihat ayat 4. Ayat 4. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bagi saya, dilepaskan dari hukuman aja udah sesuatu. Tapi ini dimahkotai. Lalu ayat 6 dan 7. Allah bahkan menolong, memampukan, anugerah itu memampukan kita untuk keluar dari permasalahan kita. Ayat 7, ayat 6 dan 7. Tuhan menegakkan keadilan dan hukum bagi semua orang tertindas. Ia memperkenalkan jalannya kepada Musa. Ia memperkenalkan jalannya kepada umatnya. Ayat 12. Sejauh timur dan barat, demikianlah dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Wow. Seperti itu dia menjauhkan pelanggaran. Menjauhkan di sini tidak hanya berarti dia tidak mengingatnya, tetapi terus mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Nanti saya akan kutip sedikit Roma 5 tadi. Dan terakhir, Tuhan menerima kita apa adanya dan memberi kepuasan. Ketika saya merenungkan ini, sampai di sini saya nggak tahan untuk nangis. Ketika kembali kepada tadi. Ketika kemudian teman itu minta maaf. Mencair saya? Belum. Dia harus buktikan. Tidak akan dilakukannya lagi. Wow, itu manusia. Tunjukkan komitmenmu. Tetapi Allah
lakukan jauh kepada kita. Ia terima kita apa adanya. Bahkan orang-orang yang beresiko gagal kembali. Wow, melihat apa yang dia lakukan kepada Petrus. Melihat, soalnya ke anak saya ya. Saya paling senang kalau terbukti apa yang saya ngomong. Supaya saya ngomong, I told you. Kayaknya mengkonfirmasi banget. Mau membuat dia benar-benar. Bukankah apa-apa udah katakan? Dengan segala macam ekspresi saya. Itulah manusia. Wah, kalau Tuhan memperlakukan itu kepada kita. Setiap kali kita jatuh, I told you. Tetapi Tuhan terima kita apa adanya. Dikatakan di sana, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Suatu gambaran. Tidak hanya dibebaskan dari hukuman. Tetapi diangkat, dipulihkan. Dan diberikan satu hak istimewa. Relasi yang begitu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Maka kita pahami Galatia. Kenapa di Galatia seringkali dikatakan kemudian, ya Aba, ya Bapa. Itu kan sama artinya. Ya Aba, ya Bapa. Aba adalah ungkapan Yesus Kristus. Ketika ia memanggil Bapa. Maka ketika Rasul Paulus berkata, ya Aba, Roh Kudus memampukan kita. Ya Aba, ya Bapa. Kita pendosa. Berada di posisi Yesus Kristus. Untuk memanggil dia. Ya Aba, ya Bapa. Di dalam Ibrani dikatakan, Yesus Kristus menjadi our big brother. Wow. Sesuatu yang sebenarnya gak masuk akal kita. Apa yang masuk akal bagi kita ya seperti yang saya katakan tadi. Udah minta maaf pun masih saya tuntut. Buktikan. Nanti kalau terulang lagi gimana? Kalau Tuhan gitu sama kita gimana? Tidak, dia sayang anaknya. Maka kita pahami tadi apa yang dikatakan di dalam Roma 5. Roma 5 ada sesuatu yang sering kita lupakan. Ayat 9 sampai 11 itu diulang 2 kali. Sekarang kita yang ragu, sering ragu akan kehidupan kita. Bahkan ragu akan keselamatan. Diulang 2 kali. Terlebih-lebih lagi. Terlebih sekarang. Kalau seperti mau mengatakan. Kalau dulu waktu masih musuhan kepada Allah. Allah mau mati untuk kita. Hei, lebih-lebih sekarang. Kamu udah damai. Kamu jadi anak Allah. Bagaimana Allah gak urus hidupmu? Wah, ayat-ayat ini. Roma 8 ayat 32. Teman-teman, ketika saya masuk dalam penyerahan diri saya. Ada begitu banyak. Saya jujur, ada banyak orang mengatakan, wah hebat banget kau nih, beriman kali. Enggak, aku gak beriman. Woi, aku gak beriman. Aku juga memenuhi pikiranku. Ku tinggalkan kerjaanku. Gimana aku bayar uang kuliah anakku? Gimana aku bayar rumahku? Aku bukan orang yang beriman. Tapi Roma 8 ayat 32 mengajari saya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Tetapi ia serahkan kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bersama-sama pemberian terbesar itu. Hei, apakah masa depan kita di luar segala sesuatu? Apakah kita makan dan minum di luar segala sesuatu? Kiranya kita makin bertumbuh keajaiban kasih Allah ini. Saya masuk kemudian. Terlalu panjang kalau saya berikan ilustrasi lagi. Roma 5:6 itu. Walaupun saya masuk dalam perenungan-perenungan. Wah, ajaib loh itu. Terlalu panjang tapi saya bilang juga. Emang begitu ya. Makin tua makin banyak ngomongnya Pak Peter ya. Roma 5 itu kan ngomong gini ya. Roma 5 ayat 6. Mungkin untuk orang tidak mudah orang mau mati untuk orang benar. Mungkin untuk orang baik ada orang yang mau mati.
Seharusnya ayat 8 itu diteruskan oleh apa? Dan tidak mungkin ada orang yang mau mati untuk orang yang tidak benar dan tidak baik. Dan itulah yang kemudian ditunjukkan. Saya renungkan ini waktu saya dengar, saya pecinta bola. Waktu itu ada supporter salah satu sepak bola di Indonesia ini, Persija, di berantem lalu mati, dibunuh, dikeroyok oleh supporter Persib. Saya renungkan ini. Kalau saya tahu bahwa supporter Persib itu dia benar, dalam arti dia tidak sedang mengganggu orang, dia hanya ada di posisi yang di tempat yang salah. Siapa kira-kira bapak dan ibu yang mau begitu lewat, dia nggak salah loh ya, yang mau turun dari kendaraannya dan mau membela orang yang sedang dikeroyok itu? Ada? Nggak ada. Tapi bayangkan, sekarang sih mungkin susah membayangkannya. Kalau bayangkan dulu waktu masih mahasiswa, yang sedang dikeroyok itu adalah tetangga kita yang kalau tanggal 10 udah habis kiriman dari rumah, dia bantu kita begitu baik, dia sokong kita, dia bantu kita selama kita kuliah. Dan kita lihat dia sekarang sedang dikeroyok. Siapa yang mau turun dari kendaraannya untuk bantu? Mungkin 1-2, lihat saya 1-2. 1-2 walaupun takut-takut, 1-2 ada yang mau. Mungkin untuk orang baik. Tetapi andaikan kalau yang dikeroyok itu baru 10 menit yang lalu ketemu kamu, lalu dia pukul kamu, dia hancurkan motormu. Lalu kemudian kamu lewat, lihat, itu dia yang tadi mukul saya. Sedang dikeroyok. Siapa bapak ibu yang mau turun dari kendaraannya dan mempertaruhkan hidupnya untuk orang yang baru mukul? Saya sih turun, tapi saya juga ikut. Mampus kau. Dan itu yang dilakukan Allah, kata akan tetapi. Allah menunjukkan dalam bahasa aslinya, Allah mendemonstrasikan kasihnya kepada kita. Ia mati kepada kita ketika kita masih memukul wajahnya, ketika masih memberontak. Bahkan ada resiko akan memberontak lagi. Maka lebih-lebih sekarang kita sudah diperdamaikan. Tuhan urus hidup kita. Tuhan menerima kita apa adanya dan memberi kepuasan, kecukupan. Kiranya kita mari masuk di dalam pemahaman-pemahaman ini. Saya masuk kemudian kepada bagian-bagian akhir. Lalu bagaimanakah Allah melakukannya bagi kita? Dan ini lagi, sudah begitu banyak ayat. Tadi kita baca loh salah satunya. 1 Petrus, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini dikutip dari Yesaya 53 yang tadi kita baca. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak, ibu dan teman-teman, konflik yang saya alami barusan ini makin memperdalam saya pemahaman kasih Allah. Ketika itu terjadi, saya sampai masuk dalam konsekuensi. Dia atau saya yang keluar. Ayo kita buktikan, kita voting. Boro-boro mau menanggung kesalahan orang lain. Kita akan tunjukkan siapa yang menurut orang-orang ini yang benar. Wow, boro-boro menanggung kesalahan orang lain. Tetapi apa yang dilakukan Kristus bagi kita? Mari kita masuk dalam kedalaman. Wah, ini kalau kita tidak menggetarkan kita, mungkin kita perlu
mengambil waktu untuk merenungkan. Yuk mari kita baca ini. 1, 2, 3. Saya tidak pernah bisa sanggup memahami keajaiban ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Apa artinya? Menerima hukuman dosa, ganjaran dosa kita, supaya kita beroleh hidup. Dan itulah yang dipergumulkan Yesus di Taman Getsemani. Kira-kira jam 3 berserulah dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita biasanya memahami ini hanya dalam konteks hanya Kristus yang menderita. Walaupun saya tidak selalu setuju kepada Jurgen Moltmann, tapi dalam konteks ini saya setuju. Dalam Jurgen Moltmann, dalam bukunya The Crucified God, dia mengatakan, ketika Yesus berkata, Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak hanya berbicara tentang penderitaannya dia, tetapi ia sedang menggugat Allah. Ia sedang bertanya kepada Bapaknya, Bapa, mengapa kau biarkan dirimu menderita? Oh, Jurgen Moltmann masuk dalam satu ini. Allah Tritunggal menderita. Mengapa kau biarkan? Maka saya pahami ini ketika Roma 8 ayat 32. Paulus berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya, berarti yang palingnya sayang. Saya pahami ini dalam konteks selalu berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sudah sangat terbiasa bagi kita. Tapi kata-kata kita harus pahami, anaknya yang tunggal. Suatu relasi tidak hanya bersoal jumlah, tapi relasi itu dikorbankan demi kita. Seperti sumpahnya kepada Abraham. Tetapi bukan dia yang gagal. Kita. Saudaraku, mungkin kita masuk. Tadi saya bilang latar belakangnya adalah orang Yahudi. Kita nih ya, orang-orang Kristen zaman sekarang, emang paling senang salahin. Emang bangsa Israel itu tegar tengkuk banget. Bener ya? Kalau kita baca-baca itu. Saya pernah nanya gini. Gimana sih orang Israel ini? Tuhan udah tunjukkan mana? Tegar tengkuk. Tapi saya masuk dalam perenungan. Bukankah kita juga seperti itu? Ingat ya. Israel di dalam perjalanannya tidak pernah. Tidak pernah meninggalkan sama sekali Allah Yahweh. Apa yang mereka lakukan? Mereka menduakan, mentigakan Allah Yahweh, dan itulah yang disebut dengan perzinahan, penyembahan berhala. Maka saya merinding, sesungguhnya itu saya. Israel sesungguhnya tidak pernah meninggalkan sepenuhnya Allah Yahweh. Tapi yang mereka lakukan, mereka tetap pergi ke bait Allah. Mereka tetap pergi beribadah. Tetapi mereka juga pergi datang ke Baal. Kiranya kita memahami kasih Allah. Dalam Natal kemarin ada satu buku yang kemudian diterbitkan oleh Perkantas Jatim kalau nggak salah. Lalu di sana tulisan kasih sebesar alam semesta. Tapi saya bilang si Roni Martin ini nanggung. Masa kasih sebesar alam semesta? Saya katakan kasih melintasi alam semesta. Melampaui alam semesta. Kasih bagi mereka yang gagal. Kasih bagi mereka yang seharusnya debu. Tidak ada yang memperhatikan. Kalau ada yang mengenal saya, kalau sudah sampai di sini, sudah mau berakhir itu. Jadi ini tanda ya, kalau saya diundang lagi, kalau dia di sini jangan saya kasih kertas lagi, udah mau berakhir. Tadi kembali kepada awal semula. Apa yang paling membuat kita bergetar? Sebentar lagi kita masuk Jumat Agung. Masihkah kita bergetar? Masihkah kita terharu?
masihkah kita terpesona akan keajaiban kasih Allah? Itu yang memampukan kita sanggup memuji Allah. Apa yang paling membuat hati kita tersayat? Karena kehilangan kerjaan, kehilangan peluang bisnis? Atau hati kita tersayat karena aku tidak menanggapi kasih Allah itu secara baik? Apa yang paling membuat kita tersayat? Kiranya kita belajar hari ini. Kita tidak hanya masuk kepada kasih debu. Orang-orang Kristen senang banget jargon-jargon yang hebat. Kasih kepada debu. Lalu kemudian saya masuk. Kenapa Daud terus berkata. Seperti dia berkata kepada dirinya. Hei, pujilah Tuhan atas jiwaku. Hei, pujilah Tuhan atas jiwaku. Teman-teman, di dalam dosa kita memuji Tuhan tidak secara natural dan spontan. Itu yang memang layak kita katakan. Kita memahami keajaiban kasih Allah. Orang-orang Kristen yang memahami keajaiban kasih Allah. Tetapi faktanya, Mazmur 119 dikatakan, jiwaku rebah melekat kepada debu. Ada ayat yang paling sering kita kutip kalau bicara firman Tuhan. Yang sering sekali saya sampaikan. Lebih manis dari madu hutan manapun. Kalau benar lebih manis dari madu hutan manapun, udah kita seruput terus dong tiap hari. Faktanya enggak. Kenapa? Jiwaku rebah pada debu. Melekat pada debu. Dalam dosa memuji Tuhan tidak secara spontan dan natural. Maka mari kita ambil periode-periode. Sebentar lagi Jumat Agung. Untuk kembali merenungkan. Betapa ajaib kasih Allah. Dan kiranya kita terus terpesona akan keajaiban kasih Allah. Mari kita memuji Tuhan tidak berdasarkan situasi. Kenapa? Allah telah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Selamat merenungkan kasih yang ajaib itu. Kiranya kita makin terpesona. Amin. Saya undang Bang Peter Jacob untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan makin dalam siapa diri kami. Orang-orang yang tidak punya nilai, kami ini debu. Kami dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain tidak ada apa-apanya. Tapi semakin kami memikirkan siapa diri kami, semakin tidak mengerti kami mengapa Tuhan mau mati bagi kami. Mengapa Tuhan mau mengorbankan diri buat kami. Mengapa Tuhan mengasihi kami sebegitu dalam. Kami sulit mengerti ya Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan selesai disampaikan, kami kagum akan kasih-Mu. Tapi kekaguman kami belum bisa mengerti sepenuhnya isi hati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Allah. Kami terharu akan kasih setia-Mu ya Allah. Pengorbanan-Mu yang tiada taranya. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Tapi biarlah doa kami pada sore hari ini tidak berhenti pada kekaguman.
kasih, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan hari ini kantong persembahan akan dijalankan ada 2. Kantong yang pertama adalah untuk operasional KBD dan kantong yang kedua adalah untuk pelayanan misi. Saya mengutip firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mari Bapak Ibu, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, "Bila kurenungkan kasih Tuhan." Bila kurenungkan kasih Tuhan yang telah menyerahkan
Bapak Ibu yang kami kasihi, Horas. Nah, ya, Horasnya orang Jawa begitu ya. Selamat datang Amang, Inang, Abang, Kakak, saudara-saudari di dalam ibadah KPD hari ini. Kami mengundang untuk Bapak-Bapak sekalian untuk bisa hadir kembali pada acara ibadah KPD bulan yang akan datang. Ya, kalau tadi saya mendengar kata-kata wow itu ya, tersentak ya saya walaupun diam begini ya, ada sentakan. Lebih daripada 22 kali, lebih daripada ayat-ayat yang di ini. Menyayangi Mazmur 119, 176 kali. Luar biasa ya. Ini bulan depan akan jauh lebih wow lagi ya. Ini. Tadi saya diberi informasi di bulan April nanti ya ada tema The Mighty Power in Us. Ya, The Mighty Power in Us. Pembicaranya Pendeta Binsar Pakpahan. Ayo kita ramaikan ya, lebih daripada yang hadir di sini. Sebelah kanan sini masih kosong, hanya diisi oleh Ibu Frida ya, 1 orang. Mari kita isi, penuhi gereja ini dengan ibadah yang menyegarkan kita. Ya, tadi kita sudah disegarkan oleh pemberitaan penguraian firman Tuhan, malah kita ya mengajak saudara-saudara kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Ya. Ya. Secara khusus kami berterima kasih, bersyukur untuk ibadah pada saat ini oleh teman ya, Bapak ya, karena sudah menjadi Bapak tentunya ya. Ya, Nicholas Dahi ya, tadi saya sudah di ini Dahi ya. Sarjana Sains ya dan Master of Theology. Dan kepada pelayanan pemusik yang menggugah kita ya untuk bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam suasana yang sangat menggairahkan dengan gondangnya oleh MC ya, saudara kita Masrun Naibaho, kemudian keyboardist ya oleh William Naibaho, gondang ya oleh saudara kita Nardi Simamora, seruling, bonggut Sidabutar, terima kasih. Singer, ya ini pasangan ya, Argando Simarmata dan Imelda Simangunsong. Ya, kemudian kesaksian pujian oleh adik-adik kita dari STT Trinity. Luar biasa, ya. Ada hal yang penting juga yang kita perlu doakan ya bersama-sama ya. Telah dibuka ya penerimaan calon mahasiswa baru STT ya, Trinity Parapat pada tahun ajaran 2024-2025. Ya, gelombang pertama dibuka pada Januari sampai dengan April 2024. Ya, mari kita sampaikan informasi ini kepada handetolan kita. Ya, siapa saja yang rindu untuk melayani Tuhan, ya sebagai pemberita Tuhan, pengajar Injil, ya di mana nanti dipanggil, ditempatkan masing-masing. Ya, kita salurkan informasi ini kepada mereka. Kiranya jumlah mahasiswa STT Trinity ini makin lama makin banyak. Ya, tadi kita sudah menyaksikan cukup banyak ya. Laki-lakinya sendiri tadi saya ada 13, luar biasa. Perempuannya lebih banyak. Ya, ini. Ya. Kemudian perlu kami informasikan bahwa nanti setelah ibadah sore malam ini kita akan ada rapat Yayasan Bina Dunia. Ya. Pada tanggal 3 Maret
2024 jam 18 sampai 20 sampai selesai. Ya, akan disampaikan program pelayanan 2024 dan juga mengenai informasi dari STT Trinity. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Ya, menyampaikan beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada sore malam hari ini. Ya, kita doakan ibadah bulanan KBD ya pada bulan-bulan yang akan datang, khususnya di bulan April. Kemudian juga kita doakan pengurus YBD, KBD dan juga STT Trinity. Kemudian kita doakan bangsa dan negara kita. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang maha besar dan dahsyat, yang melebihi alam semesta yang Kau ciptakan. Engkau yang sungguh heran kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami yang adalah debu ini. Walaupun kami demikian hina, namun di dalam kasih-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau menanamkan nilai yang begitu mulia. Ada kehinaan di dalam diri kami yang melekat, tetapi juga ada kemuliaan di dalam diri kami yang mengherankan oleh karena nilai-nilai kasih yang Tuhan tanamkan di dalam kami sekalian. Kami hanya dapat bersyukur dan berterima kasih, menyembah, memuliakan Engkau di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Dan juga kami rindu di dalam kehidupan kami yang sehari-hari. Di dalam tugas panggilan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami rindu untuk mempersaksikan cinta kasih Allah yang demikian heran dan besar itu. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami sekalian, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan sendiri, menyampaikan dengan tutur kata kami, dengan kehidupan kami, tindak tanduk kami, pekerjaan kami, keluarga kami, totalitas kehidupan kami, supaya kami mentaati Allah yang maha besar, yang sudah mengasihi kami. Ya Tuhan, terima kasih dan kami bersyukur untuk semua ini. Kami bersama juga berdoa untuk saudara kami, Nicholas Dahki. Kiranya Tuhan memperlengkapi saudara kami ini dengan hikmat pengertian yang makin dalam, untuk juga boleh mengajar dimanapun Tuhan memanggil dia untuk memberitakan sabda-Mu, menguraikan itu, dan Tuhan melengkapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap orang yang mendengar boleh mengerti akan cinta kasih Tuhan yang demikian agung dan besar itu. Ya Tuhan, lengkapi saudara kami ini, bungkus saudara kami dengan keluarganya, istri, anak-anak. Kiranya Tuhan terus menghususkan saudara kami ini bagi pelayanan Injil Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini untuk kehadiran dan kerinduan jemaat yang mengikuti ibadah hari ini, baik onsite ataupun live streaming. Kiranya ibadah sore hari ini boleh memberkati setiap orang yang mendengar, dan kami semakin dimengertikan
dan hati kami digetarkan kembali oleh cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, kepada setiap pelayan Tuhan yang melayani ibadah bulan dalam setiap bulannya, khusus dari ini, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini, melindungi, memelihara, dan kami semakin diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur juga untuk tempat ibadah di mana Tuhan menganugerahkan kepada kami satu tempat yang sangat baik bagi kami, untuk kami bisa menyelenggarakan ibadah ini di HKBP Menteng Lama ini. Kami bersama berdoa untuk jemaat, untuk para pengurus, untuk majelis penatua yang mengelola ibadah ini, untuk pendeta yang memimpin ibadah-ibadah. Kiranya Tuhan membangun kerohanian dari saudara-saudara kami yang bersekutu bersama di tempat ini. Ya Tuhan, bangunlah jemaat-Mu untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kembali kami mengangkat tangan kami, menengadahkan untuk memohon rahmat Tuhan bagi jemaat lokal di HKBP Menteng Lama ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk Yayasan Bina Dunia, KPD, dan juga STT Trinity yang menjadi sarana untuk terus-menerus cahaya kebenaran Injil dipancarkan di dalam bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami memohon rahmat bagi perjalanan STT Trinity ini di dalam mengembangkan pembinaan, persiapan bagi calon hamba-hamba Tuhan yang nanti akan terjun di dalam panggilan mereka, baik di dalam pelayanan di gereja, di dalam persekutuan-persekutuan, di tempat-tempat pendidikan di mana Tuhan memanggil mereka, di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan masing-masing. Kiranya Tuhan melengkapi saudara-saudara kami ini, mengaruniakan, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan STT Trinity ini. Kami memohon rahmat kiranya Tuhan juga memanggil hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah panggil, mempersiapkan mereka sebagai mahasiswa untuk boleh dilengkapi mereka untuk menyatakan Injil ini kepada bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama untuk setiap pribadi yang terlibat di dalam Yayasan Bina Dunia. Tuhan, kami memohon rahmat anugerah-Mu supaya melalui anak-anak-Mu ini, yayasan ini boleh digulirkan terus, mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan yang diperlukan untuk pengabaran Injil bagi bangsa kami ini dan juga bagi dunia. Untuk komunitas kami yang saat ini kami bersama-sama bersekutu, ya Tuhan, bangunkanlah kami, supaya kami juga boleh berdampak bagi masyarakat kami, bagi pelayanan di tengah-tengah dunia di mana masing-masing Tuhan tempatkan kami, di dalam tempat kami masing-masing, rumah tangga kami, dan di dalam dunia pekerjaan kami diberikan inspirasi, diberikan pembaruan yang terus-menerus, supaya kami tidak jemu untuk terus menyatakan kebenaran dan sukacita yang ada di dalam Injil yang telah
menjadi sarana untuk menyelamatkan kami sekalian. Ya Tuhan, kami juga mengingat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami sudah melalui masa-masa kampanye, kami sudah melalui masa-masa kami memilih pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik di eksekutif dan yudikatif. Ya Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah-Mu, supaya setiap pemimpin yang akan menjalankan kepemimpinan di dalam bangsa kami ini, Tuhan berikan rasa takut dan gentar kepada pertanggungjawaban akan segala keputusan-keputusan, segala hal yang akan dikerjakan kepada Tuhan. Tuhan lengkapi pemimpin-pemimpin bangsa kami supaya mereka dipenuhi dengan bijak yang dari Tuhan sendiri sumbernya. Jikalau pada saat ini banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan makanan yang sehari-hari, karena harga sembako yang makin lama makin meroket. Ya Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah-Mu. Siapapun yang bertanggung jawab untuk mengelola distribusi, yang mengendalikan harga, sungguh-sungguh Tuhan memberikan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Melihat bahwa beras, sembako yang boleh menjamin kehidupan boleh juga dinikmati oleh banyak orang, sehingga juga mendatangkan syukur dan puji kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama untuk proses rekapitulasi suara pemilu dan juga DPR yang berjalan saat ini. Tuhan, Engkau menghadirkan terang di tengah-tengah kegelapan. Kiranya Tuhan melindungi dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga hasil rekapitulasi ini sungguh-sungguh menjadi perhitungan yang tidak diragukan, tetapi memberikan confident bahwa suara yang dihitung ini sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Pertama-tama kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Kiranya mereka menjadi saksi yang hidup, yang membangunkan terang di tempat-tempat di mana Tuhan memanggil mereka. Kami berdoa untuk aparat keamanan. Ya Tuhan, kembali kami memohon hadirnya penegakan hukum di negara kami ini yang jujur dan adil. Kami memohon rahmat ya Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi bangsa kami ini, menghadirkan keadilan di dalam hukum. Kami berdoa untuk aparat TNI Polri dalam menjaga keamanan, baik di darat, di laut, dan di udara. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, melindungi bangsa kami ini, dan kembali kami boleh mengalami syukur kepada Tuhan ketika kesejahteraan kami nikmati bersama sebagai bangsa dan negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar, lebih dari 260 juta. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa juga untuk event internasional yang akan diadakan di Danau Toba untuk kapal cepat F1 Superboat
pada tanggal 2 dan 3 Maret. Ya Tuhan, kami memohon rahmat dan anugerah-Mu supaya event ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan informasi mengenai kemajuan masyarakat dan menghadirkan berkat-berkat karena Engkau memberkati Tanah Toba, Danau Toba ini. Mereka mengagumi betapa indahnya ciptaan yang Tuhan ciptakan ini, sehingga setiap orang yang hadir meluhurkan dan memuji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang bersama kami kumpulkan pada sore hari ini. Kami memohon berkat, pemberian-pemberian ini boleh kami kelola dengan tanggung jawab untuk perluasan dan keluhuran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir di ibadah KBD pada bulan depan, dan ajaklah saudara, teman untuk boleh hadir beribadah bersama-sama dengan kita. Kita akan angkat pujian untuk Tuhan dari pujian Dung Tuhan Yesus Napunaau. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Songgo damela
nanti kita doa berkat. Setelah doa penutup kita akan bersama-sama mendoakan doa Bapa kami. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah melawat kami. Terpujilah Allah yang telah menyatakan anugerah kemurahan kepada kami. Secara khusus di dalam ibadah ini. Ibadah yang terus mengingatkan kami betapa ajaib anugerah Allah. Walaupun kami tidak sanggup untuk mengerti sepenuhnya, tetapi ajarlah kami seperti pemazmur, terus mengingat anugerah Allah. Maka pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahkan di dalam anugerah Allah, Tuhan mampukan kami untuk sanggup memuji Allah melampaui segala pergumulan-pergumulan kami. Melampaui segala apa situasi yang kami hadapi. Bahkan Tuhan sanggupkan kami untuk mengajak negeri ini, mengajak bangsa ini. Pujilah Tuhan atas segala kebaikannya. Mari kita berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kuat. Mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kami, supaya oleh kuasa Roh Kudus kami berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Segala yang baik, segala yang kami perlukan, segala berkat turun atas kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi Allah. Amin. 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 Silakan duduk dan mengambil waktu. Ibadah kita sudah selesai, silakan bersaat teduh. Mari kalau sudah kita boleh salam satu dengan yang lain, bersalaman. Setelah ini kita mau latihan paduan suara untuk persiapan Paskah. Sambil bersalam-salaman, musik akan mengiringi kita dengan pujian Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Di depan ada snack, lapet, kopi dan teh.